Halo semua, selamat datang di channel aku, Queen of Pentacles Tarot. Hari ini, aku ingin membawakan readingan dengan tema, kebangkitan kamu adalah hal yang paling mereka takutkan. Oh iya, seperti biasa, aku ingin mengingatkan bahwa readingan ini bersifat timeless. Jadi kapanpun kamu melihat readingan ini, kemungkinan besar readingan ini memang ditujukan untukmu. Bagi kamu yang ingin melakukan personal reading, langsung saja hubungi nomor aku yang ada di video atau di kolom deskripsi ya. Oke, langsung saja kita mulai. Kebangkitanmu adalah perjalanan yang sungguh luar biasa, sebuah perjalanan yang bukan hanya mengubah fisik dan penampilanmu, tetapi lebih dalam lagi, mengubah cara pandangmu terhadap dunia, terhadap dirimu sendiri, dan terhadap makna hidup itu sendiri. Setiap langkah yang kamu ambil sekarang adalah simbol dari keteguhan hatimu, dari keinginanmu untuk tidak hanya bertahan hidup, tetapi untuk hidup dengan penuh makna, dengan kekuatan dan kebijaksanaan yang telah kamu temukan sepanjang perjalanan ini. Mereka yang dulu memandangmu dengan rasa kasihan atau meremehkanmu, kini hanya bisa terdiam, terkejut, dan merasa takut. Mereka menyadari satu hal yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya, kamu adalah sosok yang tidak akan pernah jatuh lagi. Dan bahkan jika kamu jatuh, kamu akan bangkit lebih tinggi, lebih kuat, lebih bijaksana dari sebelumnya. Kebangkitanmu bukan sekadar bangkit setelah terjatuh, ini adalah transformasi yang mengangkatmu menjadi sosok yang tak terhentikan, sebuah kekuatan yang tak terbendung, yang memancarkan energi dan kedamaian yang jauh melampaui apa yang mereka kira. Kebangkitanmu melampaui batas fisik, jauh melampaui bentuk luar yang tampak. Ini adalah kebangkitan dari dalam dirimu, dari jiwa yang pernah terluka dan terpendam, yang kini menemukan kekuatan untuk bangkit dan bercahaya. Kamu tidak lagi menjadi orang yang mudah terpengaruh oleh pendapat orang lain, tidak lagi terjebak dalam usaha untuk menyenangkan orang lain demi mendapatkan validasi dan pengakuan. Dulu mungkin kamu merasa bahwa kebahagiaanmu bergantung pada penerimaan orang-orang di sekitarmu. Kamu mungkin merasa terikat oleh ekspektasi orang lain, berusaha untuk memenuhi harapan mereka agar merasa dihargai dan diterima. Namun, kini kamu telah menyadari sebuah kebenaran yang mendalam, kebahagiaan sejati datang dari dalam dirimu sendiri, bukan dari luar. Kamu tidak lagi menunggu persetujuan atau validasi dari orang lain, karena kamu tahu dengan pasti bahwa kebahagiaan yang paling hakiki adalah kebahagiaan yang berasal dari kedamaian hati yang kamu temukan dalam dirimu. Kamu telah menyadari bahwa kamu sudah cukup, kamu sudah berharga, tanpa perlu menunggu pengakuan dari siapapun. Kamu adalah sosok yang mandiri dalam kebahagiaanmu sendiri, dan itu adalah kebebasan yang tidak pernah mereka duga akan terjadi. Mereka yang dulu merasa bisa mengendalikan hidupmu, yang berpikir mereka bisa mengubah arah perjalananmu dengan sedikit kata-kata atau pengaruh mereka, kini merasa tidak lagi memiliki kendali atas siapa dirimu. Mereka menyadari bahwa kamu tidak lagi membutuhkan mereka untuk merasa lengkap atau utuh. Kebangkitanmu adalah bukti bahwa kamu kini memiliki kekuatan untuk memilih siapa yang layak ada dalam hidupmu, siapa yang benar-benar berharga untuk berjalan bersamamu, dan siapa yang hanya akan membawa rasa kosong atau luka dalam perjalananmu. Mereka yang dulu datang hanya ketika mereka membutuhkan sesuatu darimu, yang mendekat hanya untuk mengambil keuntungan dari kebaikan hatimu, kini merasa bingung dan bahkan terancam. Mereka yang pernah melihatmu sebagai sosok yang mudah dimanfaatkan, yang mereka pikir bisa mereka kontrol dengan kata-kata manis atau sikap manipulatif, kini mulai merasa kehilangan tempat. Kamu telah membangun tembok yang kokoh di sekitarmu, tembok yang melindungimu dari orang-orang yang hanya ingin menguras energimu, tetapi tetap memungkinkan orang-orang yang baik, yang tulus, untuk masuk. Perubahan yang kamu alami tidak datang begitu saja. Itu adalah hasil dari proses panjang yang penuh perjuangan, pengorbanan, dan banyak waktu yang kamu habiskan untuk berjuang melawan ketakutan, keraguan, dan kebiasaan buruk yang mungkin telah menghambatmu selama ini. Kamu telah belajar bahwa mencintai diri sendiri adalah langkah pertama yang sangat penting dalam mencintai orang lain dengan tulus. Kamu telah belajar bahwa untuk bisa memberi cinta, perhatian, dan energi kepada orang lain, kamu harus terlebih dahulu mencintai dirimu sendiri, menemukan kedamaian dalam hatimu, menghargai dirimu dengan segala kekurangan dan kelebihan, dan mengakui bahwa kamu berhak mendapatkan kebahagiaan sejati. Itu adalah proses yang tak mudah, tetapi sangat penting, karena dari situ kamu menemukan kekuatan yang tak terlihat, kekuatan untuk melepaskan masa lalu, untuk memaafkan diri sendiri,
dan untuk menerima diri dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Kamu kini telah belajar untuk melepaskan segala luka dan ketakutan yang dulu menghantui langkahmu, dan itu membuat setiap langkahmu semakin mantap, semakin jelas. Mereka yang dulu mendekatimu hanya karena kebutuhan mereka, yang datang hanya saat mereka membutuhkan sesuatu darimu, dan menghilang saat tidak lagi menguntungkan bagi mereka, kini merasa bingung dan bahkan terancam. Mereka melihatmu sekarang sebagai sosok yang tidak bisa lagi dipermainkan, yang tidak bisa dimanipulasi atau dimanfaatkan. Kamu telah mengubah dirimu menjadi seseorang yang lebih bijaksana dalam memilih siapa yang pantas berada di sekitarmu. Kamu tidak lagi membiarkan orang lain menyalahgunakan kebaikanmu, tidak lagi membiarkan mereka mengendalikan perasaanmu atau memanfaatkan kebaikan hatimu. Kamu telah membangun batasan yang sehat dalam hidupmu, batasan yang melindungi hatimu, tetapi tetap memungkinkanmu untuk memberi tanpa merasa terkuras. Mereka yang dulu merasa bisa mengendalikan hidupmu, yang dulu berpikir mereka memiliki kendali atas keputusanmu, kini harus menyaksikan bahwa kamu telah menemukan jalanmu sendiri, jalan yang penuh dengan keyakinan dan keberanian untuk menjadi diri sendiri, tanpa takut kehilangan siapapun. Kebangkitanmu juga berarti bahwa kamu kini lebih dari sekadar bertahan hidup. Kamu berkembang dengan cara yang tak terduga, dengan kekuatan yang mereka kira tidak ada dalam dirimu. Kamu berkembang dengan cara yang tidak mereka bayangkan, dengan keteguhan hati dan kepercayaan diri yang semakin tumbuh setiap hari. Kamu kini tahu bahwa kamu tidak hanya bertahan dalam kehidupan ini, tetapi kamu melangkah maju, menyusuri jalan yang kamu pilih dengan penuh tekad dan semangat. Mereka yang dulu berharap kamu tetap terperangkap dalam kenangan masa lalu, dalam ketakutan dan keraguan, kini melihatmu berjalan dengan keyakinan yang tidak bisa digoyahkan. Mereka mulai merasa terpinggirkan, tidak lagi bisa memengaruhi langkahmu, dan itu adalah kenyataan yang paling menakutkan bagi mereka. Mereka takut, dan alasan ketakutan mereka sangat jelas. Mereka takut karena mereka tahu bahwa kebangkitanmu berarti kamu kini telah menemukan kekuatan dalam dirimu yang bahkan kamu sendiri tidak pernah menyangka ada. Mereka takut karena mereka tahu bahwa kamu kini memiliki kemampuan untuk menciptakan kebahagiaanmu sendiri, untuk menemukan kedamaian dalam hatimu sendiri, tanpa bergantung pada orang lain atau keadaan di sekitarmu. Mereka yang dulu merasa bisa mengendalikan hidupmu, yang dulu berpikir bahwa kebahagiaanmu hanya bergantung pada mereka, kini merasa kehilangan kendali atas dirimu. Kamu kini adalah sosok yang bebas, yang tidak terikat oleh siapapun atau apapun. Kamu tahu bahwa kebahagiaan sejati datang dari dalam dirimu, dan itulah yang membuat mereka merasa terancam. Mereka yang dulu menganggapmu sebagai sosok yang lemah, yang bisa dipengaruhi atau dimanipulasi, kini menyadari bahwa kelembutanmu bukanlah kelemahan, melainkan kekuatan yang luar biasa. Ketika kamu menoleh ke belakang, itu bukan untuk merindukan masa lalu atau menyesali apapun yang telah terjadi. Kamu menoleh hanya untuk mengingat betapa jauh kamu telah berjalan, betapa banyak hal yang telah kamu pelajari, dan betapa banyak rintangan yang telah kamu lewati dengan tekad yang semakin kuat. Mereka yang dulu meremehkanmu, yang dulu merasa kamu tak akan pernah bisa berubah, kini harus mengakui bahwa kamu telah menjadi sosok yang jauh lebih kuat, lebih mandiri, dan lebih bijaksana daripada yang mereka bayangkan. Mereka yang dulu takut pada kebangkitanmu kini tahu bahwa mereka tidak bisa menghentikanmu, karena kebangkitanmu adalah milikmu. Milikmu yang penuh dengan kekuatan, tekad, kebijaksanaan, dan kedamaian yang tak bisa digoyahkan oleh siapapun. Dan itulah yang paling mereka takuti. Dan siapa mereka yang takut dengan kebangkitan kamu? Dia adalah seseorang yang pernah memiliki kendali atas perasaanmu. Seseorang yang terbiasa melihatmu bergantung padanya atau berharap lebih darinya. Dia memiliki tatapan yang dalam, seringkali menyimpan banyak hal dalam pikirannya tanpa benar-benar mengungkapkannya. Wajahnya bisa terlihat tenang, tapi matanya menyiratkan banyak beban dan pikiran yang tidak selalu bisa dia bagi dengan orang lain. Secara fisik, dia mungkin memiliki tubuh yang tegap, menunjukkan ketahanan dan ketekunan yang kuat. Ada sesuatu dalam cara dia berdiri atau berjalan yang mencerminkan kepercayaan diri, tetapi juga ketegangan yang tersembunyi. Seolah dia selalu bersiap menghadapi sesuatu yang tidak terduga. Senyumnya bisa manis, tetapi tidak selalu mencapai matanya. Terutama ketika dia merasa terancam oleh perubahan yang tidak bisa dia kendalikan. Karakter orang ini cenderung tertutup dalam banyak hal.
Meskipun dia bisa terlihat ramah dan mudah bergaul, dia lebih suka mengamati daripada berbicara terlalu banyak, tetapi ketika berbicara, kata-katanya seringkali penuh makna, seolah dia selalu mempertimbangkan dampaknya terlebih dahulu. Dia memiliki sisi emosional yang mendalam, tapi tidak selalu mudah mengekspresikannya dengan kata-kata. Dia adalah seseorang yang terbiasa bekerja keras untuk mencapai apa yang dia inginkan. Ketekunan dan kesabaran adalah kekuatannya, tetapi sekaligus kelemahannya. Dia sering terjebak dalam kebiasaan lama, sulit untuk melepaskan hal-hal yang sudah menjadi bagian dari dirinya. Dan itu termasuk kamu. Dia tidak suka kehilangan kendali, terutama dalam hubungan atau interaksi dengan orang-orang yang pernah dekat dengannya. Itulah mengapa kebangkitanmu membuatnya takut, karena kamu tidak lagi bisa dia atur atau dia pengaruhi seperti dulu. Kamu berkembang menjadi seseorang yang lebih kuat, lebih mandiri, dan lebih percaya diri. Dan itu membuatnya merasa kehilangan posisi yang dulu dia miliki dalam hidupmu. Zodiaknya kemungkinan besar adalah Scorpio, Cancer, Virgo, Capricorn, atau Leo. Scorpio karena kedalaman emosinya dan ketakutannya akan kehilangan kendali. Cancer karena kenangan yang dia pegang erat dan kesulitan melepaskan masa lalu. Virgo karena sifatnya yang perfeksionis dan kesulitan menerima perubahan yang tidak bisa dia atur. Capricorn karena ketekunannya yang membuatnya sulit menerima bahwa seseorang bisa berkembang tanpa kehadirannya. Dan Leo karena kebutuhannya akan pengakuan serta ketakutannya kehilangan orang yang dulu mengaguminya. Dia mungkin tidak akan secara terang-terangan menunjukkan ketakutannya, tetapi di dalam hatinya, dia tahu bahwa kamu bukan lagi orang yang bisa dia kendalikan. Dan itu membuatnya merasa tidak berdaya, karena semakin kamu bersinar, semakin dia menyadari bahwa tempatnya dalam hidupmu semakin tergeser. Terima kasih telah menonton konten hari ini. Aku benar-benar menghargai waktu yang sudah kamu luangkan dengan penuh perhatian untuk menyimak setiap detail pesan yang telah aku sampaikan hingga akhir. Setiap momen yang kamu habiskan di sini, baik itu memberikan like, meninggalkan komentar, atau bahkan hanya menonton dengan penuh kehadiran, sangat berarti bagiku. Jangan lupa untuk memberikan like pada video ini, meninggalkan komentar dengan pendapat atau refleksi yang kamu dapatkan, serta klik tombol subscribe untuk terus mendapatkan konten-konten menarik berikutnya. Jika kamu merasa bahwa pesan yang aku sampaikan hari ini resonate dengan kamu, tuliskan angka 3113 sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Hal ini bukan hanya untuk sekadar membuktikan bahwa kamu menyimak, tetapi juga untuk menunjukkan bahwa kamu siap menerima energi positif yang akan membimbing langkah-langkahmu menuju kehidupan yang lebih baik dan penuh keberkahan. Sampai bertemu di video berikutnya, dan aku doakan semoga kesuksesan selalu menyertai setiap langkah yang kamu ambil, membawamu menuju impian-impian yang ingin kamu wujudkan.